Judul Kutukan di Hutan Larangan. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Ia adalah seorang gadis muda yang cantik, lembut, dan penyayang. Namun, Sari memiliki satu kebiasaan yang membuat penduduk desa khawatir. Ia suka masuk ke dalam hutan larangan, tempat yang menurut cerita leluhur dihuni oleh roh-roh jahat dan makhluk gaib. Suatu hari, saat sedang mencari kayu bakar di pinggiran hutan, Sari mendengar suara mendesis di balik semak-semak. Rasa penasaran membawanya lebih dalam ke dalam hutan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan besar, muncullah seekor ular raksasa dengan sisik berkilauan keemasan. Mata ular itu merah menyala, penuh misteri dan daya tarik yang aneh. Sari tak bisa bergerak. Ia merasa seakan ditarik ke dalam tatapan ular tersebut. Tanpa ia sadari, tubuhnya terasa lemas, pikirannya mengabur, dan seketika ia jatuh pingsan. Saat ia tersadar, malam telah larut, dan ular itu sudah menghilang. Namun ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Hari-hari berlalu dan Sari mulai merasa tubuhnya berbeda. Perutnya perlahan membesar, seolah-olah ia tengah mengandung. Penduduk desa pun mulai membicarakannya. Para tetua mendesaknya untuk mengaku siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Tetapi Sari sendiri tak mengerti apa yang terjadi. Ia hanya ingat malam itu di hutan, saat ia bertemu ular raksasa. Ketakutan dan malu, Sari mengasingkan diri ke sebuah gubuk tua di pinggir desa. Namun, mimpi-mimpi aneh mulai menghantuinya. Dalam mimpinya, ia selalu melihat sosok ular raksasa berbicara padanya dengan suara yang dalam dan menggetarkan. "Kau telah kupilih, kau mengandung penerusku." Sari terbangun dengan tubuh berkeringat. Ia merasa sesuatu yang hidup bergerak di dalam perutnya, lebih kuat dari gerakan bayi biasa. Ketakutan mulai berubah menjadi kepasrahan. Saat bulan purnama tiba, rasa sakit luar biasa melanda tubuh Sari. Dengan jeritan yang menggema di malam yang sunyi, ia melahirkan makhluk yang bukan manusia. Dari rahimnya, keluarlah seekor ular kecil dengan sisik emas, sama seperti ular raksasa yang ditemuinya di hutan. Namun, bayi ular itu memiliki mata yang mirip dengannya, mata manusia yang penuh dengan kesedihan dan kebingungan. Desa gempar. Orang-orang yang melihat kejadian itu segera melaporkannya kepada dukun desa. Sang dukun datang dan mengatakan bahwa ini adalah kutukan leluhur karena Sari telah melanggar batas hutan larangan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Bayi ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda keganasan. Ia hanya melingkar di tubuh Sari seakan melindunginya. Seiring waktu, Sari pun mulai menerima takdirnya. Ia membesarkan bayi ular itu dengan penuh kasih, memberinya nama Rimba. Tahun demi tahun berlalu, Rimba tumbuh dengan cepat dan menjadi makhluk yang luar biasa. Ia bukan sekadar ular, tetapi memiliki kecerdasan layaknya manusia. Ia bisa berkomunikasi dengan ibunya melalui pikiran dan mampu menjaga desa dari bahaya. Suatu hari, ketika desa diserang oleh gerombolan perampok, Rimba muncul dengan tubuh besarnya yang kini hampir menyamai ular raksasa yang dulu ditemui Sari. Dengan kekuatannya, ia melindungi desa, mengusir para penjahat, dan membuat mereka ketakutan. Sejak saat itu, desa yang dulu mengutuk Sari mulai menghormatinya. Mereka percaya bahwa anaknya Rimba adalah penjaga yang dikirim oleh alam. Sari yang dulunya dianggap aib, kini menjadi sosok yang dihormati sebagai ibu dari penjaga desa. Namun, tak ada yang tahu bahwa di dalam hutan, jauh di tempat ular raksasa pertama kali menampakkan diri, ada sepasang mata merah lain yang mengawasi. Hari-hari berlalu dan Rimba semakin besar. Sisiknya berkilauan seperti emas saat terkena sinar matahari, dan setiap gerakannya membawa aura yang membuat orang-orang merasa kagum sekaligus takut. Meskipun kini ia menjadi penjaga desa, Sari selalu merasa ada sesuatu yang masih tersembunyi tentang asal-usul anaknya. Suatu malam, saat Rimba tertidur di luar gubuk mereka, Sari kembali bermimpi tentang ular raksasa. Kali ini, suara dalam mimpinya terdengar lebih jelas dan menggema di kepalanya. "Waktunya hampir tiba, Sari. Kau harus membawanya kembali ke hutan." Sari terbangun dengan napas tersengal, jantungnya berdegup kencang. Mimpi ini terasa lebih nyata dari sebelumnya.
Namun, sebelum ia bisa merenungkannya lebih dalam, Rimba membuka matanya dan menatapnya dengan tatapan tajam. "Aku mendengar suara itu juga, Ibu," bisik Rimba dalam pikirannya. Sari merinding. Anak ini bukanlah manusia biasa. Ia sadar bahwa ada takdir besar yang menunggu mereka. Pagi harinya, Sari dan Rimba memutuskan untuk masuk ke dalam hutan larangan. Penduduk desa mencoba menghentikan mereka, tetapi Sari yakin bahwa ini adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Saat mereka memasuki hutan, udara terasa lebih berat. Pohon-pohon menjulang tinggi, menutupi cahaya matahari. Suara binatang hutan menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Rimba, yang kini sebesar seekor kuda dewasa, melingkarkan tubuhnya di dekat Sari, seolah bersiap menghadapi sesuatu. "Aku merasa tempat ini seperti rumah," bisik Rimba dalam pikirannya. Sari menggenggam dadanya, hatinya berdebar kencang. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncullah sosok ular raksasa yang pernah ia temui bertahun-tahun lalu. Kali ini, ular itu tidak hanya muncul dalam mimpi. Ia nyata, hidup, dan berada tepat di depan mereka. "Selamat datang kembali, anakku," kata ular raksasa itu. Sari terbelalak. "Apa maksudmu? Rimba adalah anakku." Ular itu mendekat, tatapannya tajam namun penuh kelembutan. "Rimba memang anakmu, Sari, tetapi ia juga adalah pewaris kami. Kau tidak pernah dikutuk. Kau dipilih." Sari tak mampu berkata-kata. Semua yang selama ini ia yakini perlahan runtuh. Ular raksasa itu melingkar di sekitar mereka, lalu menatap Rimba. "Darah kami mengalir dalam tubuhnya. Ia bukan sekadar makhluk biasa. Ia adalah raja para naga yang telah lama dinantikan." "Naga?" bisik Sari, nyaris tak percaya. Ular itu mengangguk perlahan. "Kami adalah keturunan terakhir dari ras naga penjaga bumi. Bertahun-tahun lalu manusia mulai melupakan kami. Mereka memburu dan membunuh ras kami hingga hampir punah. Aku adalah yang terakhir hingga kau melahirkannya." Rimba, yang selama ini hanya diam mendengarkan, akhirnya berbicara melalui pikirannya. "Lalu, apa yang harus kulakukan?" Sang ular raksasa menatapnya dengan bangga. "Pilihlah jalanmu, anakku. Kau bisa tetap menjadi penjaga desa ini, atau kau bisa kembali ke takdirmu sebagai raja para naga." Pilihan yang sulit malam itu, Sari duduk di samping Rimba, menatap langit berbintang. "Apa yang akan kau pilih, Rimba?" tanyanya pelan. Rimba menatap ibunya dengan mata yang penuh kebingungan. "Aku mencintai desa ini. Aku mencintai ibu. Tapi aku juga ingin tahu lebih banyak tentang siapa diriku." Sari menggenggam sisiknya yang hangat. "Apapun pilihanmu, aku akan selalu bersamamu." Pagi harinya Rimba berdiri di tengah desa, menghadap seluruh penduduk. "Aku adalah bagian dari desa ini, tetapi aku juga adalah pewaris para naga. Aku memilih untuk tetap melindungi kalian, tetapi aku juga akan mencari jawaban tentang asal-usulku." Penduduk desa berlutut di hadapannya, mengakui bahwa makhluk yang dulu mereka takuti kini adalah penjaga mereka. Namun, jauh di dalam hutan sosok lain sedang mengawasi. Mata merah bersinar dari dalam kegelapan. Beberapa hari setelah pertemuan dengan ular raksasa di hutan, Rimba merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tubuhnya semakin besar dan kekuatannya bertambah dengan cepat. Ia bisa merasakan suara-suara dari kejauhan, seolah-olah ada makhluk lain yang berbicara dalam benaknya. Sari menyadari perubahan anaknya. Setiap malam, Rimba tampak gelisah, seolah mendengar panggilan yang hanya bisa ia pahami. "Rimba, kau baik-baik saja?" tanya Sari suatu malam saat mereka duduk di depan gubuk. Rimba menatap ibunya dengan mata penuh kebimbangan. "Aku merasa ada sesuatu yang menungguku. Aku mendengar suara-suara lain, suara yang seperti milikku, seperti mereka adalah bagian dari diriku." Sari menggenggam tangan Rimba, atau lebih tepatnya, sisik tebal di tubuh anaknya. "Apa yang bisa kulakukan untuk membantumu?" Rimba menggeleng pelan. "Aku harus pergi, Ibu. Aku harus mencari tahu dari mana asal suara-suara ini."
Esok paginya Rimba bersiap untuk meninggalkan desa. Penduduk berkumpul, beberapa tampak khawatir, sementara yang lain hanya bisa menunduk dengan hormat. Dukun desa melangkah maju dan menaruh tangan di kepala Rimba. Takdirmu telah dipilih, wahai naga penjaga. Namun berhati-hatilah, sebab kau bukan satu-satunya yang sedang terbangun. Sari merasa hatinya berat. Ia telah membesarkan Rimba dengan kasih sayang, dan kini ia harus merelakannya pergi. Namun ia tahu perjalanan ini adalah bagian dari nasib anaknya. Rimba berangkat menuju Gunung Hitam, tempat yang dipercaya sebagai asal-usul para naga. Perjalanan itu tak mudah. Hutan menjadi semakin gelap, udara semakin berat, dan suara-suara gaib mulai terdengar di sekelilingnya. Di tengah perjalanan, Rimba bertemu dengan seorang lelaki tua berjubah hitam, matanya tajam, dan ia membawa tongkat kayu yang tampak dipenuhi ukiran kuno. "Kau akhirnya datang," kata lelaki itu dengan suara parau. Rimba memandangnya dengan penuh kehati-hatian. "Siapa kau?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Namaku Ki Jagat. Aku adalah penjaga rahasia para naga." Ki Jagat mengajak Rimba masuk ke dalam sebuah gua besar di kaki Gunung Hitam. Di dalamnya terdapat dinding yang dipenuhi ukiran kuno, gambar naga-naga yang berperang, manusia yang berkhianat, dan seekor naga emas yang terbaring dalam kegelapan. "Lihatlah ini, Rimba. Ini adalah kisah nenek moyangmu." Ki Jagat mulai bercerita. Dahulu kala, para naga hidup berdampingan dengan manusia. Mereka adalah penjaga alam, melindungi keseimbangan dunia. Namun, manusia menjadi tamak dan mulai memburu naga untuk diambil kekuatannya. Salah satu naga terakhir, sang naga emas, mengutuk dirinya sendiri untuk tidur dalam waktu yang sangat lama agar tidak jatuh ke tangan manusia. Namun, sebelum ia tidur, ia meninggalkan satu garis keturunan terakhir, dan garis keturunan itu ada dalam darah Rimba. Rimba menelan ludah. "Jadi, aku adalah keturunan terakhir dari sang naga emas?" Ki Jagat mengangguk. "Dan kau bukan satu-satunya yang telah bangkit." Dari dalam gua, terdengar suara gemuruh. Tanah bergetar dan angin bertiup kencang. Ki Jagat menatap Rimba dengan serius. "Sudah waktunya, anak naga. Musuh besarmu telah bangun, dan ia akan datang mencarimu." Dari jauh, terdengar suara lolongan panjang yang bukan berasal dari manusia maupun binatang biasa. Mata merah yang sebelumnya mengintai dari dalam hutan kini telah bergerak. Sari, yang berada di desa, tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ia menatap langit, di mana awan hitam mulai berkumpul. Dengan tubuh penuh luka, Rimba berdiri di tengah desa, menatap abu yang tersisa dari Jatara. Langit perlahan kembali cerah, dan penduduk desa mulai keluar dari persembunyian mereka. Sari berlari menghampiri anaknya. Air matanya jatuh saat ia memeluk tubuh besar Rimba yang kini kembali ke wujud lebih kecil. "Kau telah menyelamatkan kami, anakku." Rimba menghela napas panjang. "Aku hanya melakukan yang seharusnya, Ibu." Ki Jagat mendekat dan meletakkan tangannya di kepala Rimba. "Kau telah memenuhi takdirmu, tetapi ingatlah, dunia ini selalu berubah. Suatu saat bahaya lain akan datang, dan naga penjaga harus selalu siap." Rimba menatap langit yang kini biru kembali. Ia tahu petualangannya belum benar-benar berakhir. Namun, untuk saat ini, ia hanya ingin pulang bersama ibunya. Dengan langkah tenang, Sari dan Rimba berjalan kembali ke rumah mereka, sementara desa bersorak, menyebut nama sang naga penjaga yang telah menghapus kutukan hutan larangan.